Oke, selamat datang di kuliah ke-9 Perencanaan Perdesaan. Ini topiknya adalah tentang hubungan atau keterkaitan perkotaan dan perdesaan atau rural urban linkages yang sebenarnya sudah sebagian kita bahas pada kuliah tentang transformasi perdesaan minggu lalu. Tetapi ya memang kita akan perdalam ini kaitannya dengan persoalan sebenarnya bagaimanakah dengan kondisi keterkaitan perdesaan dan perkotaan itu harus kita respon dalam instrumen rencana gitu. Jadi nanti perkuliahan ini pada akhirnya akan membahas sebenarnya strategi apakah yang dapat kita lakukan untuk mendorong integrasi spasial gitu ya, supaya keterkaitan antara rural dan urban ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, kalau kita review sedikit, ini kita lihat di perkuliahan lain, misalnya di PLS dulu pernah dengar atau pernah belajar yang namanya Central Place Theory. Jadi hierarki antar pusat-pusat dalam suatu wilayah itu membentuk suatu sistem kota-kota yang hierarkis, di mana ada orde-orde kota besar, kota yang di bawahnya atau pusat di bawahnya, dan pusat yang lebih kecil lagi. Jadi itu berurut ya, jadi antara yang besar ke atau pusat orde 1, orde 2, orde 3 itu sebenarnya bentuk hierarki. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti organogram ini gitu ya, di dalam suatu perusahaan atau di militer gitu. Jadi kita di situ bisa lihat bahwa yang wilayah pinggiran termasuk perdesaan sebenarnya gitu ya. Artinya ketika dia lihat posisinya itu bisa dibilang itu, kalau kalian dulu pernah dengar hinterland, jadi daerah belakang yang ketika harus connect ke wilayah pusat itu harus berjenjang gitu ya, sampai dari ke subpusat atau ke pusat ke orde ketiga, kemudian baru ke orde kedua dan orde ke-1. Jadi itu menurut Central Place Theory. Nah, kemudian kita lihat juga ada teori-teori yang menyanggah konsep sistem kota-kota hierarkis seperti yang disampaikan oleh misalnya Christopher atau Walsh. Nah, ada juga ide-ide bahwa kota-kota atau pusat-pusat itu, pusat-pusat baik yang kecil maupun yang besar itu sebenarnya tidak selalu membentuk keterkaitannya secara hierarkis, tetapi itu membentuk berdasarkan fungsi spesifik yang kemudian dia tidak penting terkait antara misalnya kota besar ke kota menengah, atau misalnya dari menengah ke kecil, jadi tidak harus berurutan misalnya, tapi bisa jadi subpusat yang sangat kecil itu bisa langsung berhubungan gitu, terkait dengan kota besar. Jadi misalnya kalau kita lihat itu ada pusat perdesaan di misalnya di Kalimantan, itu bisa langsung berhubungan dengan Jakarta tanpa harus melalui ibu kota provinsinya gitu ya. Kita lihat juga sebenarnya sekarang banyak perdesaan yang sudah punya keterkaitan secara global ya, keterkaitan global secara langsung. Jadi yang penting itu adalah sebenarnya bagaimanakah keterkaitan tersebut, jejaring tersebut dapat terhubung, itu lebih dijelaskan oleh fungsi spesifik apa yang dia punya gitu. Nah, kalau yang pernah belajar juga sebenarnya dulu atau pada kuliah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu ya, terkait dengan tata niaga pertanian, kita lihat dia ada misalnya hubungan yang berurutan dari misalnya dari petani gitu ya, atau dari nelayan kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pedagang eceran gitu. Jadi itu mata rantai tersebut sebenarnya itu dapat kita petakan secara spasial gitu ya. Kemudian juga misalnya pengolahan gitu ya, pengolahan pertanian dari
dari budidaya pertanian, dari petaninya itu ya, diolah misalnya padi ke penggilingan padi dari beras, kemudian berasnya didistribusikan ke mana gitu kan ya. Dari beras kemudian misalnya diproduksi menjadi tepung beras, menjadi produk-produk lain, itu sebenarnya lokasi dari aktivitas tersebut dapat kita petakan secara spasial gitu ya, membentuk regional supply atau value chain yang sebenarnya kita lihat bahwa supply chain atau value chain itu sebenarnya dapat kita petakan secara spasial. Jadi kita lihat mana yang ada di perkotaan, mana yang ada di selain perkotaan gitu. Jadi di sini misalnya di pinggiran perkotaan, di peri-urban atau di pedesaan gitu ya. Nah, jadi kita lihat sebenarnya hubungan ekonomi seperti ini adalah satu ilustrasi bahwa ada keterkaitan antara perkotaan dengan pedesaan gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas hal tersebut. Jadi keterkaitan apakah yang dapat terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Nah, ini hubungan antara atau keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan itu sebenarnya bisa jadi dua arah gitu ya. Jadi pedesaan memberikan sesuatu, mentransfer sesuatu ke perkotaan, dan perkotaan juga bisa mentransfer sesuatu ke pedesaan. Nah, hubungan ini apa yang ditransfer itu sebenarnya kurang lebih itu bisa orang, kemudian terkait dengan produksi. Tadi misalnya kita lihat ilustrasinya supply chain, value chain, komoditasnya, kemudian income atau modal, informasi, dan kemudian sumber daya alam dan polusi gitu. Jadi sebenarnya kita lihat di sini dulu kita pahami bahwa pedesaan itu merupakan supplier dari pangan gitu ya, dan juga produk-produk pertanian lainnya, cenderung raw materials yang kemudian kita akan expect bahwa produk pertanian tersebut sebagian akan diolah, diproses atau dimanufaktur di perkotaan gitu ya. Nah, perkotaan juga sebenarnya memberikan servis juga kepada pedesaan. Jadi tadi minggu lalu kita bahas ada produk-produk yang tidak diproduksi pedesaan, misalnya mie instan, pakaian gitu ya. Barang-barang impor itu kan disalurkan melalui perkotaan gitu ya. Nah, itu kurang lebih jadi bisa dua arah gitu ya. Nah, kalau kita bahas satu persatu sebenarnya kita bisa detailkan gitu ya. Jadi hubungan antara pedesaan dan perkotaan itu kan ini people ini kan kita bahas kan berupa migrasi atau tidak migrasi, misalnya mobilitas gitu ya. Dan ada orang-orang dari pedesaan yang bekerja di perkotaan gitu ya. Ada yang ulang-alik ya, misalnya kita lihat ya orang-orang yang tinggal di Bogor gitu atau di Bekasi kan kerja di Jakarta ada berapa. Sekarang kan dengan era yang urbanisasi sudah semakin kompleks, ada juga orang-orang yang tinggal di Jakarta Selatan kemudian atau di Jakarta gitu ya, itu bekerja di kawasan industri di Cikarang atau bahkan di Karawang gitu ya. Jadi banyak expats juga yang pola kehidupannya seperti itu. Nah, kemudian produksi tadi sudah kita contohkan di dalam supply chain. Jadi di manakah ada industri, di manakah sumber bahan bakunya gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa lihat apakah ada yang di perkotaan, ada di pedesaan. Komoditas apakah yang ada di pedesaan dijual ke perkotaan? Ya di sini kita lihat ya pertanian ya, produk-produk pertanian gitu ya. Dan sebaliknya, komoditas apakah yang dijual ke pedesaan? Ya misalnya barang-barang impor, barang-barang kemasan ya, termasuk apa sih, micin, ciki gitu ya. Banyaklah hal lain. Modal income kita akan expect memang datang dari perkotaan ke pedesaan. Jadi banyak investor misalnya yang masuk dari perkotaan ke pedesaan, termasuk orang-orang yang mengembangkan perumahan baru misalnya, atau kawasan industri. Kan biasanya kawasan industri tersebut ada di pinggir perkotaan yang berkarakteristik pedesaan gitu ya. Jadi investasi masuk ke situ.
Informasi dulu atau sejak awal perkuliahan ini, terutama minggu lalu kita bahas tentang misalnya digitalisasi gitu ya, internet masuk gitu. Jadi itu kan sekarang sudah pada fase dimana tidak harus perkotaan memberikan informasi ke pedesaan gitu ya. Modernisasi itu kan sebenarnya intinya adalah memasukkan informasi dan pengetahuan gitu ya dari perkotaan ke non perkotaan. Tetapi sebenarnya sekarang orang-orang di pedesaan juga dapat memberikan pengetahuannya, informasinya, misalnya tentang apa yang dia punya gitu ya, misalnya kawasan wisata di perdesaan gitu ya, kegiatan pertanian bisa dia jadikan vlog gitu. Ini saya sebenarnya hari ini lagi bikin vlog nih ya, jadi lama-lama saya jadi YouTuber juga. Nah, informasi itu banyak hal dari perkotaan yang kemudian memodernisasi gitu ya, memodernisasi pedesaan pertanian. Itu kan sebenarnya yang kita bahas minggu lalu. Sumber daya alam tentunya itu sebaliknya, itu lebih banyak dari pedesaan ke perkotaan gitu ya. Jadi kalau di perkotaan kan sebenarnya mungkin nggak begitu banyak sumber daya alam yang diserahkan, atau sebenarnya mungkin perkotaan ini sebagai suatu nodes yang dia mendistribusikan sumber daya alam dari wilayah lain, misalnya kemudian ke pedesaan. Jadi misalnya ada minyak bumi atau misalnya sumber daya alam yang lain gitu ya, kayu-kayu dari tempat lain gitu ya. Jadi misalnya kita tinggal di Bandung, kita membawa membeli kayu dari misalnya tempat-tempat lain di Majalengka, di Subang, atau misalnya di Cirebon gitu ya, kemudian kita bawa di ini gitu ya, di Pangalengan, kan bisa seperti itu. Nah, ini yang sampah dan polusi kita lihat sebenarnya ini cukup tipikal ya. Pernah dengar mungkin dulu Kartamantul, itu kawasan perkotaan Jogja Raya, jadi dari kota Jogja, kemudian Kabupaten Sleman dan Bantul, itu kan kerjasama antar daerah, di mana Bantul itu menyediakan lokasi tempat penampungan akhir sampah bukan hanya untuk kabupatennya tetapi juga untuk Jogja dan Sleman. Jadi Jogja nggak punya TPA gitu ya, Sleman juga buang sampahnya di Bantul. Jadi melalui kerjasama daerah itu polusi sampah itu kemudian dibuang di perdesaan gitu ya. Sebenarnya juga tipikal kan di Bandung juga, kota Bandung di mana coba itu ya buang sampahnya. Dulu di Leuwi Gajah, di Cimahi gitu ya. Sempat juga buang sampah ke Garut, kemudian dimarah-marahin, ditolak sama orang Garut. Atau misalnya DKI Jakarta itu kan buang sampahnya juga sebenarnya di Bekasi gitu. Jadi sebenarnya dari ilustrasi ini kita paham bahwa perkotaan itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi kita memahami bahwa wilayah, mengapa kita belajar pengembangan wilayah itu karena perkotaan dia maju itu nggak mungkin kalau nggak ada wilayah belakangnya gitu. Dan perdesaan kita lihat di sini yang punya karakteristik spesifik itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri juga gitu. Jadi ada keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan yang kemudian dapat kita indikasikan dari interaksi tersebut. Adakah persoalan, adakah sesuatu yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan gitu. Nah ini kita lihat minggu lalu juga sudah saya diskusikan sedikit kalau tidak salah, bahwa yang namanya urban dan rural itu kalau dulu itu sangat-sangat dikotomis pemahamannya, atau mungkin di beberapa konteks di Eropa itu masih ada yang sangat memahaminya dengan sangat dikotomik gitu ya. Jadi urban rural, jadi tidak ada di antaranya. Nah, model yang diberikan oleh siapa ini namanya, Terry McGee dan juga Douglas gitu ya, ini pembimbingnya Pak Tommy Firman gitu ya, sahabat-sahabatnya Pak Tommy ini membuat suatu teori yang namanya Extended Metropolitan Region dan Mega Urban Region. Itu bukunya ada gitu ya. Itu mereka menteorikan ini dari konteks Jabodetabek ya, dari Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di situ
mereka itu menteorikannya dari kita loh. Kenapa ya kita orang Indonesia nggak bisa buat teori yang kayak gini aja gitu ya. Nah, jadi nanti tugas kalian lah supaya bisa belajar lebih giat, supaya bisa membuat teori juga seperti mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya kita review sedikit gitu ya tentang IMR dan MUR ini gitu ya, mungkin pernah belajar juga di kuliah lain di perencanaan kota misalnya. Di Indonesia gitu ya, atau di beberapa negara lain di Asia terutama gitu ya, yang tingkat urbanisasinya cukup intensif tinggi gitu ya. Nah, metropolitan itu bersatu-satu gitu ya, jadi sambung menyambung menjadi satu lah intinya gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah Jakarta, DKI Jakarta Raya dan wilayah sekitarnya itu metropolitan. Metropolitan ini menjalar ke samping-sampingnya gitu ya, terus sangat besar sehingga bukan lagi metropolitan area tapi menjadi extended metropolitan region. Jadi ini misal Jakartanya kita lihat di sini terus memanjang gitu ya sampai ke daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sampai mungkin ke Karawang juga kita lihat gitu ya. Kalau misalnya pernah lihat juga di Cianjur gitu ya, itu kan sebenarnya sudah jauh dari ini gitu ya, dari Jabodetabek, tapi sebenarnya sudah mulai banyak atau sudah banyak gitu ya developer yang membangun rumah-rumah baru gitu ya, perumahan-perumahan townhouse gitu ya, itu di Cianjur gitu ya. Nah, itu terus nyambung dengan dulu ada dikembangkannya Purbalunyi gitu ya. Bandung juga merupakan metropolitan yang cukup besar juga. Nah, Jakarta Bandung ini kurang lebih itu nyambung gitu ya secara fisik gitu ya. Jadi membentuk mega urban region gitu ya. Jadi ini IMR gitu ya, metropolitan yang memanjang. Nah, ketika dia nyambung gitu ya dengan metropolitan yang lainnya, nah sepanjang jalan kenangan itu dinamakan dengan mega urban region. Nah, bagaimanakah teori ini dapat kita kaitkan untuk perencanaan perdesaan? Itu sebenarnya ada dari pusat metropolitan ke pinggiran itu gitu ya. Ini adalah pusat misalnya Jakarta, ini Bandung. Nah, wilayah sepanjang itu gitu kan ya, itu kan tidak semuanya sebenarnya perkotaan gitu ya. Ada wilayah yang saya bilang bahwa urban rural itu adjektif gitu ya, dimana tingkat kekotaannya itu mungkin tidak sama, mungkin berkurang gitu ya. Kalau misalnya kamu jalan nih dari Jakarta ke Bekasi gitu kan ya, itu kan selalu sama tingkat ininya. Jadi masih lihat misalnya di pinggiran Jakarta masih lihat ada Starbucks, ada KFC gitu ya. Ke Bekasi masih ada, begitu masuk ke rest area masih ada lagi, tapi berkurang secara fisik, tidak seintensif itu. Kemudian masuk ke kawasan industri yang sebenarnya juga tingkat karakteristik kekotaannya juga lain. Nah, begitu masuk ke Cikarang, ke Cibarusah dan lain kan sudah rasanya sudah semakin ini gitu ya, mendesa. Jadi ada kawasan peri-urban di pinggir-pinggir ini gitu ya, pinggir-pinggir metropolitan. Semakin jauh lagi ada yang namanya area transformation gitu ya, transformation area atau desa kota. Disebut desa enggak, disebut kota juga enggak. Jadi makanya dibilang desa kota. Makanya di sini desa kota ini diserap oleh mereka gitu ya, sebagai oleh Mackey itu dan Douglas itu sebagai suatu ini gitu ya, sebagai suatu bahasa baru gitu ya dalam geografi perkotaan, urban geography gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi gitu ya, ini ada perdesaan tadi, desa kota yang cukup padat penduduknya, semakin pinggir ada perdesaan yang berkurang intensitas dan kepadatan penduduknya gitu ya. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang semakin ini gitu ya, rendah kepadatan penduduknya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini adalah perdesaan punya satu pusat, ini terkait dengan sistem ini gitu kan. Ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat karakteristik dari pembangunan metropolitan di Pulau Jawa gitu ya, urbanisasi di Pulau Jawa itu yang beda dengan wilayah lain Indonesia, tapi sebenarnya ini cukup kompleks. Dan untuk studi perdesaan kita ambil ini adalah
pelajarannya, bahwa yang namanya dikotomi urban rural itu sebenarnya tidak lagi relevan. Jadi yang justru yang menjadi dari sini sebenarnya kita lihat bahwa antara urban rural itu lebih kepada kontinum gitu ya. Jadi dari pedesaan ke perkotaan itu mungkin agak naik sedikit demi sedikit. Jadi lebih ke transisi antara urban dan rural gitu ya. Nah, jadi juga sedikit kita bahas juga, atau sedikit lah kita bahas juga minggu lalu gitu ya, kalau secara sosiokultural juga transisi tersebut dapat kita lihat gitu ya. Ekstrim kiri, ekstrim kanannya adalah urban dan rural gitu ya. Kalau misalnya ekstrim kanan adalah ke perkotaan modern, kosmopolis gitu ya, seperti kalian lah gitu ya, anak-anak kosmopolitan. Nah, sebelah kirinya itu adalah wilayah pedesaan yang cenderung proteksionis, yang protektif terhadap ini gitu ya, adat istiadat budaya yang cenderung tidak boleh diubah. Nah, kalau kita ambil garis gitu ya, ini di sini kita lihat ada invasi dari perkotaan budaya, mempenetrasikan nilai-nilai perkotaan global gitu ya, kosmopolitan. Nah, di sini dari sisi kiri dilawan gitu, ditahan dengan nilai-nilai yang namanya adat istiadat gitu ya, adat atau misalnya nilai-nilai etnisitis yang ini menolak gitu ya, penyamarataan budaya gitu ya. Jadi makanya di sini kita lihat di wilayah transisi tersebut, makanya kita bisa lihat ada suatu ini ya, pencampuran, ada culture perkotaan dan pedesaan gitu ya. Jadi dia disebut masyarakat perkotaan enggak gitu ya, karena masih deso. Disebut masyarakat desa juga sudah mulai mengkota gitu ya. Ini kan sebenarnya dalam konteks metropolitan ya begitulah transformasi sosialnya gitu ya. Nah, begitu. Oke, dalam mempelajari rural urban interactions ini, interaksi rural urban ini, sebenarnya dengan demikian gitu ya, dari ilustrasi yang tadi itu kita bisa lihat bahwa interaksi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua hal gitu ya. Pertama, interaksi spasial, ya interaksi secara keruangan antara perkotaan dan pedesaan. Kayak tadi misalnya dengan migrasi gitu ya, mobilitas penduduk gitu ya, flows of people antara kedua kutub tersebut gitu ya, kalau mau dikatakan antara perkotaan dan pedesaan. Juga mungkin aliran barang juga gitu ya, uang, informasi, dan tadi polusi gitu ya, dapat, dan itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua juga interaksi tersebut dapat kita lihat secara sektoral gitu ya. Jadi misalnya di sini aktivitas pedesaan yang terletak pada perkotaan, misalnya urban farming, urban agriculture, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang desa tetapi ada di kota, atau sebaliknya ada aktivitas-aktivitas yang kalau kita itu sebenarnya urban gitu ya, misalnya kegiatan manufacturing, industri, jasa gitu ya, tapi ada kita lihat di pedesaan. Jadi fungsinya yang hadir gitu ya. Jadi ada tadi fungsi perdesaan hadir di perkotaan seperti urban farming gitu ya, atau misalnya wisata-wisata alam gitu yang sekarang mulai muncul ini gitu ya, merasakan gimana sih bertani, bercocok tanam gitu ya, atau memetik apel gitu kan ya, sekarang udah mulai sebenarnya pada wilayah-wilayah perkotaan juga gitu ya. Atau tadi misalnya aktivitas perkotaan yang hadir di pedesaan gitu ya. Jadi warung-warung kopi sekarang sudah mulai muncul, minimarket sekarang udah mulai muncul di pedesaan gitu. Mall-mall juga ya, walaupun tidak sehebat mall-mall di Jakarta, tapi misalnya kalian nanti studio wilayah di mana gitu ya. Dulu anak-anak studio misalnya di Tegal, di Kediri itu mereka katanya punya mall gitu. Jadi kalau capek-capek survei jadi nge-mall dulu. Nah, begini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat persoalan atau isu mengenai keterkaitan perdesaan dan perkotaan itu,
kita sebenarnya mungkin akan cenderung tidak selalu positif gitu ya, dalam artian itu tuh jadi persoalan gitu ya, karena misalnya dengan adanya akses yang baik infrastruktur gitu ya dari pedesaan ke perkotaan, orang-orang itu di pedesaan akan dengan mudahnya pindah ke perkotaan, dengan mudahnya beralih dari pertanian ke non pertanian ya, atau meninggalkan perdesaannya supaya apa? Supaya mendapatkan penghidupan di tempat lain yang lebih layak gitu ya. Padahal sebenarnya kita masih memerlukan pembangunan pertanian gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan misalnya, atau untuk menjaga kelestarian pertanian itu sendiri gitu ya. Jadi itu sebenarnya jadi persoalan kan ya, sebenarnya dengan adanya keterkaitan yang baik antara perkotaan pedesaan, kamu bisa bilang bahwa ini sebenarnya menjadi risiko, menjadi tantangan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita sebenarnya menganggap bahwa, atau ada anggapan gitu ya, bahwa ada model rural urban ini tuh sebenarnya keterkaitan antara rural urban ini sebenarnya kalau terjadi secara virtuous atau namanya virtuous circle model itu ya. Jadi ini hubungannya akan memberikan suatu manfaat yang baik gitu ya untuk masyarakatnya gitu ya. Jadi kenapa? Jadi ini circle gitu ya, ini atau cycle gitu ya. Virtuous circle itu kan sebenarnya, atau cycle itu menunjukkan bahwa implikasinya itu selalu baik. Jadi kalau misalnya digambarkan secara lingkaran itu muter gitu ya, ini muter gitu, nah itu akan memberikan dampak yang terus-terusan baik gitu ya. Nah jadi model ini menganggap bahwa, atau beranggapan awalnya bahwa rumah tangga di pedesaan tersebut mendapatkan income dari produksi pertanian, dari budidaya pertanian untuk pasar lokalnya, kemudian dari situ meningkatkan demand untuk barang-barang gitu. Jadi karena kegiatan pertanian dia sejahtera, jadi sehingga demandnya untuk barang-barang lain meningkat juga gitu ya. Nah dari tadi pertanian misalnya apel Malang kan dulu kan sejahtera ya pertaniannya gitu ya. Nah dengan adanya peningkatan kesejahteraan tersebut ya, karena bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya, ini kemudian memunculkan pekerjaan-pekerjaan non farm gitu ya, kegiatan-kegiatan selain pertanian, dan diversifikasi ketenaga kerjaan utamanya di small towns gitu ya, di kota-kota kecil sekitar dari area budidaya pertanian tersebut. Jadi ada muncul misalnya di sekitar budidaya apel di Malang itu muncul pusat-pusat kota kecil yang sebenarnya mendukung gitu ya, mendukung kegiatan pengolahan budidaya pertanian di sekitarnya gitu ya. Nah dengan adanya perkembangan tadi itu gitu ya, perkembangan ini di sini gitu ya, perkembangan non-farm activities di small towns ini akan kemudian menyerap surplus rural labor. Jadi asalkan nggak semua orang, nggak mungkin akan serap dalam kegiatan farming gitu ya, dalam on farm. Nah jadi ini karena butuh tenaga kerja pada sektor lain, akan menyerap sebagian dari tenaga kerja di pedesaan, yang kemudian akan meningkatkan demand untuk komoditas pertanian, dan juga akan meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi itu sebenarnya ini siklus gitu ya. Jadi ini meningkat income-nya, kemudian karena ini meningkat ada demand untuk barang-barang konsumsi lainnya. Dari sini kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan pada sektor-sektor pertanian. Kemudian dari sini dia akan meningkatkan demand juga untuk produk-produk pertanian. Jadi itu sebenarnya muter gitu ya. Nah ini sebenarnya anggapannya kalau misalnya si small towns ini, di mana tempat adanya ini, tempat sektor tanah pertanian dapat menyerap ini gitu ya, dapat berhasil menyerap rural labor dan meningkatkan demand ini. Nah kenyataannya kan sekarang dalam banyak kasus itu sebaliknya justru gitu ya. Jadi dengan adanya anak-anak petani nggak mau lagi bekerja pada sektor ini pertanian gitu ya. Nah kemudian di situ dia pindah, jadi itu lebih ke displacement mungkin ya, atau ya mungkin karena supaya dia mencoba-coba aja pada subsektor lain. Jadi gitu ya, ini di sini tidak selalu bisa menyerap
tenaga kerja, sehingga kemudian ya udah itu ditinggalkan dan tidak produktif lagi, tidak meningkatkan produktivitas di pertanian, budidaya pertanian gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita singgung sedikit minggu lalu gitu ya, terkait dengan diversifikasi income. Jadi bahwa dengan adanya keterkaitan tadi ya, ada pengetahuan baru sebenarnya dengan adanya kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Jadi karena sebenarnya juga selamanya nih, jadi dalam pedesaan itu, di pedesaan itu nggak mungkin loh kegiatan budidaya pertanian tersebut akan mensejahterakan kalau dia sendirian. Jadi diversifikasi ekonomi itu atau setidaknya diversifikasi pertanian itu dibutuhkan gitu ya, untuk tadi itu, untuk memunculkan efek-efek yang memungkinkan adanya peningkatan demand gitu ya. Ya, jadi sebenarnya di sini ya mau tidak mau gitu ya, diversification ini harus dikembangkan sebagai strategi gitu ya. Jadi walaupun misalnya dia bisanya menanam padi aja, ya kita kembangkan nih dia menjadi sesuatu dengan mengembangkan untuk komoditas lain gitu misalnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih gitu ya. Jadi di sini yang namanya transformasi, deagrarianisasi, transformasi agraria itu gitu ya, yang kita bahas tuntas minggu lalu, mudah-mudahan itu sebenarnya merupakan suatu ini gitu ya, suatu keniscayaan gitu ya. Jadi dan suatu hal yang pasti akan terjadi di pedesaan supaya bisa lebih bisa memenuhi penghidupannya gitu ya. Nah, persoalannya adalah dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian tersebut, apakah kemudian tadi gitu ya akan mendorong ini gitu ya, absorpsi ini gitu ya, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan demand untuk agricultural produce, karena itu bisa jadi sebaliknya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ya emang harus diusahakan gitu ya. Jadi di sini raw materials, manufacturing atau toolsnya segala macam itu kan sebenarnya kita masukkan ke pedesaan supaya untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Dan sebenarnya jadi kalau misalnya ada persoalan antara dalam tadi keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan, ya mau tidak mau memang itu harus diinikan, itu harus dilakukan gitu ya. Harus dibenahi apa yang menjadi persoalan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada persoalan ini dalam tadi supply chain gitu ya, backward and forward linkages agriculture gitu ya. Jadi perdesaan itu sudah mampu membudidayakan suatu komoditas. Nah, kemudian ya harus pikirkan di manakah itu akan diolah. Jadi jangan sampai sebenarnya itu hanya diolah hanya diproduksi untuk raw materialsnya misalnya gitu. Jadi bisa dipikirkan, saya contohkan dulu ubi ungu gitu kan, jangan hanya dijual ubi mentahnya, tapi bisa dibuat misalnya menjadi bolu apa kayak gitu ya, jadi mochi segala macam, jadi es krim gitu, sebenarnya untuk melakukan ini gitu ya, diversifikasi, untuk intinya untuk meningkatkan nilai tambah ya. Kemudian migrasi, di sini migrasi ini juga salah satu indikasi dari transformasi pedesaan dan juga keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan. Nah, ya kalau kita lihat emang yang namanya migrasi internal gitu ya, kebanyakan polanya adalah dari pedesaan ke perkotaan gitu ya. Dan juga sebenarnya dengan misalnya nanti ya ada migrasi nih dari migrasi nanti lebaran kan biasanya kalau lebaran pulang ke Jakarta itu kan bawa lagi saudaranya gitu ya, yang nggak pernah ke Jakarta, diajak misalnya jualan Indomie lah, dijual jadi pekerja yang serabutan, dia pekerja yang low skill gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya menjadi persoalan untuk Jakarta gitu ya. Jadi masalah pengendalian pembangunan gitu ya, masalah tadi urban management di ini gitu ya, masalah punya infrastruktur, masalah kesejahteraan di perkotaan itu jadi bermasalah. Jadi sebenarnya yang namanya keterkaitan desa kota ini gitu ya, kalau kita lihat ya memang atau kalau dilihat dari perspektif perkotaan, di sini kita lihat ada primacy gitu ya, Jakarta sebagai kota besar yang paling besar dan itu sebenarnya menyerap semuanya gitu ya, yang memang harus diinikan gitu, harus
dibuat di lebih terdekonsentrasi. Jadi masalahnya sebenarnya konsep dari teori ini gitu ya, teori kota hierarkis juga sebenarnya masih relevan di sini dalam perspektif tadi penyediaan infrastruktur dan kesempatan bagi publik gitu ya. Jadi supaya nggak semuanya ke Jakarta, maka sebenarnya harus dikonsentrasikan gitu ya, tadi pusat-pusat yang perkotaan yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik, untuk mendapatkan kesempatan kerja, itu gak bisa gitu ya berkumpul semuanya dalam satu kota gitu ya. Apalagi negara kita kan negara kepulauan gitu ya, gak mungkin semuanya ke Jakarta. Jadi sebenarnya dalam membicarakan keterkaitan desa kota ini nanti akan relevan sebenarnya kita bagaimanakah memvitalisasi peran kota-kota menengah dan kecil gitu ya. Jadi di Eropa sekarang sebenarnya di polisinya itu sebenarnya mengarah ke bagaimanakah kota-kota kecil dan menengah ini dapat berperan lebih besar gitu. Jadi supaya nggak semuanya itu di perkotaan metropolitan besar. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya dengan berkumpul semuanya di perkotaan besar, itu pertumbuhan juga akan berkumpul di sana, yang mungkin itu akan ada dampak positifnya. Tetapi ya itu dia masalah kemiskinan, masalah slum area, masalah pengendalian pembangunan, itu semuanya muncul gitu. Jadi sebenarnya gitu, mengapa kita harus memperkuat peran kota menengah dan kecil gitu ya. Jadi itu yang harus direspon dalam policy gitu ya. Nah juga kita lihat sebenarnya migrasi itu kurang lebih seperti itu polanya gitu ya, antara rural ke urban. Tetapi sebenarnya apakah sekarang ada reverse migration dari urban ke rural area? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju sudah terjadi loh gitu. Jadi orang-orang tuh balik ke pedesaan gitu ya. Orang-orang yang awalnya tinggal di perkotaan balik ke pedesaan gitu ya. Jadi membangun kegiatan aktivitas sosial ekonomi dan pedesaan. Di kita mungkin ya tidak harus seperti ini, tidak reverse migration, tapi sebenarnya mungkin karena di perkotaan itu tidak lagi cukup space-nya, tidak mampu bersaing di perkotaan, maka kemudian pedesaan di sekitarnya itu berubah menjadi perkotaan juga gitu. Jadi tadi itu urbanisasinya masih extended. Nah ini gitu ya, kalau kita lihat gitu ya. Jadi kita mengenal ada hierarki kota, ada metropolitan, besar, sedang, kecil gitu ya. Pusat perdesaan juga kita tahu bahwa di perdesaan itu ada pusatnya gitu ya, ada bagian yang dia berfungsi untuk melayani kegiatan dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya yang namanya rural center, pusat perdesaan ini sebenarnya ya merupakan suatu lokasi yang strategis, yang punya peran penting dalam pembangunan perdesaan. Jadi fungsi urban itu penting juga gitu ya dalam perencanaan pembangunan perdesaan, karena tadi itu jadi supaya di satu sisi menahan tidak semua orang itu akan pergi ke perkotaan besar, tapi di sisi lain juga supaya perdesaan tersebut dapat memberikan kesempatan untuk strategi penghidupan gitu, dan juga untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pedesaan. Nah inilah dia peran ini gitu ya, peran kalau kita lihat sebenarnya dalam studi-studi gitu ya, orang-orang emang cenderung tidak begitu tertarik dengan yang namanya kota menengah dan kecil gitu ya, karena emang perannya mungkin tidak terlalu besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional misalnya gitu ya. Tetapi sebenarnya kota-kota kecil dan menengah ini tidak bisa kita lihat dia sebagai itu gitu secara relatif ya pasti akan kalah, tapi sebenarnya dia pasti punya fungsi yang spesifik, yang unik, yang dia itu sebenarnya kontribusinya akan sangat-sangat akan sangat-sangat signifikan kalau kita lihat bagaimanakah dia dapat menstimulasi perekonomian wilayah sekitarnya dan pedesaan gitu ya, dan juga mungkin dia punya suatu fungsi-fungsi spesifik yang itu bisa berupa identitas, bisa berupa budaya, bisa berupa kegiatan-kegiatan ekonomi yang spesifik gitu ya. Misalnya kalau kita bilang nih, Pekalongan tuh kan dibandingkan dengan Jakarta itu kan sekecil apa sih, tapi kan dia sebenarnya terkenal dengan batiknya gitu ya. Dia batik Pekalongan itu salah satu
batik yang paling penting gitu ya dalam ini gitu ya di Indonesia gitu kan, dia yang sudah banyak ekspor keluar gitu ya. Begitu juga misalnya Cirebon juga kan, batik Cirebon atau di Solo kan, kota-kota ini bukan kota besar tapi punya fungsi spesifik dalam batik misalnya. Atau misalnya ukiran di Jepara juga kan kotanya kota kecil gitu ya, bahkan dia mungkin bukan kota kalau kita misalnya bandingkan dengan Bandung, dengan misalnya dengan ya, Surabaya, tapi ya dia punya ini loh, punya specialized certain function itu yang itu sebenarnya harus dihargai gitu ya. Harus dihargai misalnya, ya harus di ini kalau harus dipahami bahwa dia punya suatu fungsi yang ini penting gitu dalam perekonomian wilayah. Yang kedua adalah dia itu ya ini gitu ya, pusat dalam memproses produk-produk pertanian gitu. Jadi pengolahan penggilingan padi misalnya, pengolahan tadi gitu ya, dan tempat distribusinya sayuran, hortikultur, palawija itu kan di situ di pusat atau di kota-kota menengah kecil. Jadi itu gitu ya, jadi tetap yang namanya perkotaan itu penting di pedesaan. Jadi yang namanya kita merencanakan pedesaan juga ya mungkin sebagian itu kita harus tetap menyediakan bagaimanakah fungsi perkotaan itu dapat hadir gitu, dapat memberikan pelayanannya untuk masyarakat gitu ya. Itu jadi termasuk juga misalnya di sini bukan hanya pelayanan publik pemasaran, tapi juga pusat pengetahuan dan inovasi. Sekarang sebenarnya di pedesaan tersebut ya literatur terkait dengan inovasi emang kebanyakan konteksnya di perkotaan, tapi sebenarnya kalau kita lihat yang namanya inovasi itu juga bukan hanya penting untuk perkotaan sekarang. Jadi mengapa wilayah pedesaan itu perlu berinovasi? Ya kalau sekarang nggak berinovasi kan nggak mungkin bisa paham di mana apa sih komoditas apa yang sekarang dibutuhkan di perdesaan gitu ya, di dunia gitu ya, sehingga nggak bisa bertahan gitu. Jadi mau nggak mau sekarang tuh harus ada yang bisa mendorong inovasi di pedesaan. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya kita muncul suatu pemahaman bahwa integrasi spasial tersebut, walaupun keterkaitan desa kota itu ada risikonya yang tadi itu gitu ya, perkotaan menyerap banyak resources dari pedesaan, integrasi spasial tersebut diperlukan gitu ya, untuk memastikan bahwa keterkaitan spasial antara pedesaan dan perkotaan itu memiliki aneka fungsi yang bermanfaat untuk masyarakat pedesaan. Jadi supaya yang sekarang kita kan bukan hanya pemahamannya bukan hanya untuk menghindari isolasi gitu ya, supaya pedesaan itu nggak lagi remote, tapi kan juga atau misalnya wilayah pedesaan itu supaya nggak tertinggal gitu ya. Nah sebenarnya di sini kita lihat bahwa di sini integrasi spasial tersebut supaya tadi itu ada spatial justice atau keadilan secara spasial gitu, di mana yang namanya primacy itu dapat dikurangi gitu. Jadi ada dekonsentrasi fungsi-fungsi, semua pusat tersebut dapat terbagi-bagi sehingga tadi persoalannya juga tidak berkumpul di satu tempat gitu ya. Nah, jadi kemiskinan, keterbelakangan juga di sini dapat juga terdekonsentrasikan, dan juga sebenarnya masalah keterbelakangan ini itu dapat diatasi dengan tadi menanamkan fungsi-fungsi tertentu di kota-kota kecil dan menengah gitu ya. Jadi ada dengan kita meningkatkan ini keterkaitan fungsional dan spasial antara perkotaan dan pedesaan. Oke, bahwa di sini keterkaitan tersebut juga pasti akan memberikan suatu persoalan juga antara perdesaan dan perkotaan, tetapi yang jelas adalah kita pemahamannya dari regional wilayah gitu ya. Jadi mengatasi persoalan di perkotaan yang ada kaitannya dengan perdesaan, kita nggak bisa hanya lakukan itu dari perkotaan saja. Begitupun masalah keterbelakangan di perdesaan gitu ya, itu tuh kita nggak bisa mengatasinya dari sisi perdesaannya saja gitu. Jadi harus dari kedua sisi gitu ya, harus pendekatannya harus secara kewilayahan, jadi harus secara integratif gitu ya, harus secara
Kalau kita belajar dulu integrated rural development, itu nggak bisa hanya dari satu sisi saja gitu ya. Nah, untuk tadi ini gitu ya, untuk bagaimanakah integrasi spasial dapat dilakukan, itu sebenarnya ada beberapa konsep yang dapat dilakukan gitu ya. Pertama adalah tadi pengurangan penguatan peran kota menengah dan kecil gitu ya. Jadi di sini tadi merelokasi pusat kegiatan ekonomi yang dari kota besar ke kota menengah gitu ya. Ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Ini yang sebenarnya dilakukan dalam pengembangan IKN sekarang di Kalimantan, supaya itu gitu ya, supaya pusat kegiatan itu bukan cuma di Jakarta tapi ada di tempat lain. Ini sebenarnya masalah IKN ini kan bukan isu baru sebenarnya. Pak Tommy itu kan sudah menulis ini gitu ya, sudah memprediksikan bahwa Jakarta ini sudah tidak bisa menampung kan sekitar tahun 90-an gitu ya. 20 tahun kemudian pemerintah akhirnya memutuskan gitu ya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu. Jadi dari sini kita itu ya, jadi kalau tadi ada hierarki perkotaan besar, menengah, kecil itu ya, sekarang itu yang saya bilang bahwa kota besar itu di Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, kota menengah, kota Surabaya dan kota Bandung itu, kota Medan gitu ya, itu kategorinya cuma kota menengah gitu ya. Jadi bayangkan yang seperti itu aja udah loncat jauh gitu. Jadi kalau misalnya, padahal kan sebenarnya kalau secara absolut yang namanya kota Bandung ya kota besar gitu ya, Surabaya kota besar dibandingkan dengan kota-kota lain dunia gitu ya. Nah begitu. Jadi intinya kita sebenarnya strateginya adalah membangun dari tengah-tengah. Kalau misalnya kita lihat atas kota besar, pinggir itu perdesaan gitu ya, kita bangun dari tengah, mengkonsentrasikan ekonomi dan juga mengintensifikasikan kegiatan ekonomi di tengah-tengah ini ya, di kota-kota menengah ini, sehingga misalnya melalui kawasan industri, melalui kegiatan-kegiatan yang lebih intensif gitu ya, kemudian mengembangkan misalnya pusat-pusat kegiatan ini gitu ya, jasa di situ gitu ya, sehingga tidak semuanya itu harus atau berkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, konsep lain ini dinamakan Urban Functions in Rural Development, UFRD gitu ya. Ini merupakan strategi untuk mempromosikan perdesaan dengan cara membangun suatu jejaring. Kalau ini kan jejaring nih, kalau ini kan hierarkis nih, kalau ini mengembangkan suatu jejaring small, medium, larger center. Jadi sebenarnya di sini kita lihat ya, sebenarnya mungkin membangun hierarki juga, tapi di sini adalah yang ditekankan adalah bagaimana mengembangkan fungsi-fungsi ekonomi pada suatu pusat-pusat yang itu terhubung satu sama lain gitu. Jadi di sini kita di perdesaan ini kita mengembangkan gitu ya, manakah yang akan menjadi pusat kecil, pusat menengah, pusat besar gitu ya, pusat utama gitu ya. Sehingga kalau kita lihat petakan existingnya seperti apa, nah di sini pembangunan itu dapat mengisi kekosongan. Manakah sih antara itu yang ini gitu ya, yang kurang. Jadi kalau misalnya ternyata semuanya tadi distribusi besar sudah ada, tetapi di antara itu belum ada, maka kita lengkapi gitu ya, manakah pusat-pusat manakah, dan kita connect gitu ya. Jadi call networks itu kan kita bisa tentang nodes dan ini gitu ya, nodes dan jaringannya gitu ya. Jadi ada pusat dan jaringan dan apa namanya, kok jadi lupa sih, ada pusatnya, ada titik dan juga ada garisnya. Nah, dan pusatnya itu adalah titiknya tersebut, nah kemudian kita hubungkan dengan garis-garis gitu ya. Begitu. Jadi garis itu ya infrastruktur, masalah juga dengan digital infrastruktur juga gitu ya. Di sini kita isi kekosongan tersebut dengan ini ya, secara spasial. Nah, bagaimanakah strateginya? Itu sebenarnya dengan mengembangkan akses gitu ya. Jadi di sini tentu saja asumsikan tadi itu bahwa fungsi perkotaan itu akan memberikan benefit untuk wilayah sekitarnya. Nah, masalahnya juga ya, ini kan sebenarnya juga sedikit, kalau pernah dengar juga selective spatial closure gitu. Jadi agak sedikit mengisolasi diri sendiri, sehingga supaya mengembangkan tadi itu, yang mengembangkan
di dalam wilayah yang diisolasi ini ada dikembangkan pusat dan subpusat yang terkait satu sama lainnya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya memilih dari mana sih kota intinya, mana pusat intinya, itu memang sulit untuk diidentifikasi secara jelas ya, karena kan beda dengan hierarkis itu kan, ya berdasarkan ini aja, kepadatan penduduk berdasarkan hierarki tersebut. Tetapi itu belum ada yang namanya metode jelas bagaimana menentukan ini kita di sini. Ini juga sebenarnya setiap daerah juga punya karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan ini bentuk karakteristik persoalan potensi yang sebenarnya juga belum tentu tadi kita mengembangkan pusat-pusat itu secara ini selektif juga bentuk akan menjadi menjadi solusi yang baik. Nah, misalnya pernah dengar juga yang barusan ini gitu kan ya, ini kan sebenarnya kurang lebih itu strategi agropolitan dari Friedman gitu ya. Bukan agropolitan dari Kementan ya, bukan dari Kementerian Pertanian, tapi sebenarnya ini kan kita yang namanya agropolitan itu kita membangun kota pertanian. Jadi perdesaan itu kan yang awalnya hanya wilayah budidaya pertanian, kita kembangkan ada sebagian yang fungsinya itu adalah perkotaan. Kita mengembangkan agropolitan ini adalah pusat pertanian, pusat kota dari daerah pertanian tersebut, sehingga ini dapat menjadi suatu suatu nodes di mana itu mengumpulkan, mengakumulasikan resources yang ada di sekitarnya, sehingga ini dapat menjadi lebih tumbuh gitu ya. Gitu agropolitan. Itu misalnya pernah dengar juga regional cluster networks dari Douglas juga kalau tidak salah gitu ya. Itu kurang lebih juga idenya adalah seperti barusannya, bagaimanakah kita mengembangkan fungsi perkotaan di perdesaan. Nah, terakhir strateginya adalah ini secara institusional gitu ya. Jadi integrated rural development ini yang sebenarnya mungkin mengembangkan dari atas juga, dari bawah juga. Dimana di sini kalau dulu kan kalau top down itu kan semuanya dari pusat gitu ya. Kalau misalnya satu lagi kan dari pinggir nih atau dari lokalnya gitu ya. Nah, integrated rural development ini sebenarnya menggabungkan kedua strategi tersebut gitu ya. Jadi ada arahan dari pusat dan ada sistem heuristik secara lokal yang ini mendefine persoalan secara lokal gitu. Jadi apa itu sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini pemerintah pusat gitu ya memberikan intervensi berupa suatu misalnya policy yang formalized, institutionalized gitu ya. Bisa berupa misalnya subsidi, bisa berupa bantuan-bantuan berbagai macam hal gitu ya, asistensi, development atau rencana gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk membantu local heuristic system ini untuk melakukan fungsinya. Heuristik itu sebenarnya adalah definisinya itu enabling a person to discover or learn something for themselves. Jadi dia itu ide dari local economic development kan juga heuristik gitu ya. Jadi bagaimanakah caranya kita memberikan suatu situasi iklim gitu ya supaya masyarakat perdesaan tersebut dapat dengan sendirinya menyelesaikan persoalannya. Bagaimanakah dia bisa belajar sendiri dan mendefine strategi apakah yang cocok buat dia. Nah, itu kan sebenarnya inti dari si dana desa itu gitu ya, ada sistem perencanaan pembangunan desa. Jadi prosesnya sangat-sangat endogenous, bottom up gitu ya. Dimana di sini tentu saja ada aktor-aktor secara lokal, misalnya politisi lokal, local leaders, kemudian ada local development plans, ada local social networks gitu ya, ada desa ada nilai-nilai adat, desa adat gitu ya, ada berbagai macam hal yang kemudian sebelah sini kita lihat di situ locally locally available gitu ya. Nah, integrated rural development ini kita melihat bahwa untuk memberikan solusi atau mendorong pembangunan di pedesaan tersebut, sebenarnya kita nggak bisa dari satu sisi saja, tapi sebenarnya
ada keterkaitan atau harus ada integrasi action antara pemerintah pusat dengan sistem heuristik secara lokal gitu ya. Jadi nggak bisa dia sepenuhnya perdesaan tersebut mendefinisikan tadi gitu ya kebutuhannya apa solusinya, tapi juga harus ada intervensi dari pusat sehingga itu akan menjadi strategis gitu ya. Jadi di sini hasilnya diharapkan memang improvement dalam hal ekonomi maupun dalam performance-nya gitu ya. Nah tentu saja yang namanya konsep pasti akan ada persoalan-persoalannya gitu ya. Tapi di sini intinya adalah dengan adanya strategi yang terintegrasi ini, kita mencoba sebenarnya untuk bagaimanakah ini itu yang local heuristic itu dapat didorong oleh central administrative system. Jadi masalahnya kan itu kan masalah pendulum gitu ya. Jadi ininya diperbesar, ini jadi tidak punya gerak, ininya terlalu punya gerak, ininya juga jadi ngapain. Ini sebenarnya itu juga harus kita definisikan secara ini gitu ya, masalah desentralisasi ini kan sebenarnya juga dapat kita lihat tercermin dalam desentralisasi kita, tetapi peran antara pusat, provinsi, daerah juga kan itu seperti trial dan error gitu. Jadi pusatnya menghilang hampir semuanya dulu itu tahun 2001, kabupaten kota yang menjadi raja-raja kecil sekarang sudah mulai dikurangi gitu ya. Pemerintah provinsi yang awalnya sama sekali tidak punya hampir tidak punya kewenangan sekarang sudah mulai punya kewenangan untuk mengolah sumber daya, terutama sumber daya kewilayahan gitu ya, karena emang celaka kalau misalnya semuanya itu menjadi urusan dari pemerintah kabupaten kota gitu ya. Jadi tentu saja di sini pembelajaran yang dapat diambil dari kuliah hari ini adalah ada sebenarnya kita lihat secara existing keterkaitan desa kota itu satu hal yang kita lihat gitu ya, secara nyata ada hubungan satu sama lain, tetapi sebenarnya kita lihat pasti ada potensi, ada persoalannya, ada peluang, ada tantangan yang hadir karena keterkaitan tersebut. Nah sebenarnya dari sini strategi perencanaan dan pembangunan itu yang diperlukan itu akan sangat-sangat spesifik merespon dari jenis karakteristik persoalan tersebut gitu ya. Jadi beberapa konsep yang saya jelaskan tadi ini gitu ya, integrasi spasial yang bisa berupa penguatan kota-kota kecil menengah, urban function di perdesaan ya, termasuk agropolitan, regional cluster, atau yang ini integrated rural development. Sebenarnya intinya adalah bagaimanakah strategi tersebut dapat cocok untuk konteks persoalan dan potensi di wilayah tersebut. Karena kita tidak bisa mengatasi persoalan ini gitu ya hanya dari satu sisi, tetapi juga harus kita lihat secara integral gitu ya dalam satu wilayah, di mana wilayah tersebut bukan hanya perkotaan saja, bukan hanya perdesaan saja gitu. Jadi makanya sebenarnya dalam memahami hal ini perlu dipahami konteks wilayahnya secara utuh gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya yang menjadi persoalan adalah tadi ketidakhadiran fungsi kota menengah atau kota kecil itu gitu ya, jadi sehingga semua orang keluar jauh gitu ya ke kota-kota besar. Artinya memang kita harus memikirkan bagaimanakah mengembangkan kota-kota menengah. Cuma memang sekarang dengan rezim pembangunan kita di Indonesia yang wilayah kabupaten kota itu punya kewenangan untuk mengembangkan ekonomi, itu susah karena semua ingin jadi pemenang gitu ya, semua orang bersaing gitu ya, sehingga peran untuk mengintegrasikan itu dari atas itu yang mungkin sulit untuk dilakukan karena setiap orang itu pengen setiap wilayah daerah itu ingin menjadi yang terdepan gitu ya. Oke, saya pikir kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan gitu ya. Jika ada pertanyaan, komentar bisa di-post juga baik di YouTube ini maupun bisa ditanyakan, saya akan post kolom komentar di e-learning. Oke, stay safe, stay healthy, jangan lupa gitu ya ada kuis yang harus diisi gitu ya, dan kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya.